Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi rumus dasar pada Microsoft Excel. Di sini kita masih menggunakan Excel 2013. Langsung saja kita mulai, klik Start. Kemudian kita buka Microsoft Office. Kemudian Excel 2013. Ini tampilan awalnya. Kemudian kita akan membuka lembar kerja baru yang masih kosong. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat perhitungan dasar ataupun penggunaan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama, penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian pembagian, kemudian ada perkalian. Nah, 4 fungsi dasar ini sering digunakan dalam penggunaan sehari-hari. Tambah atau plus, min atau kurang, kemudian per atau bagi, yang biasanya ditemukan dalam rumus matematik seperti ini. Dan pada Microsoft Excel dikenal dengan per atau garis miring. Kemudian kali, dalam matematika harian kita dapatkan simbol X. Dan di sini kita menggunakan bintang untuk rumus matematika dasarnya. Pada Microsoft Excel, kita bermain dengan sel-sel, kolom dan baris. Maka perhitungan pun akan kita lakukan berdasarkan sel pada baris dan kolom. Keempat fungsi dasar perhitungan tersebut harus diawali dengan sama dengan. Kemudian diikuti dengan nilai yang ingin kita jumlahkan, misalnya 12 tambah 10 sama dengan 22. Ataupun kita menggunakan fungsi sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Dan juga 12 kali 2 sama dengan 24. Ataupun 12 per 2 sama dengan 6. Dan ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tanpa membuat sama dengan, kita langsung menjumlahkan 12 tambah 12 sama dengan. Ini tidak bisa dieksekusi tanpa diawali dengan sama dengan, maka ini dianggap sebagai teks. Begitu juga untuk rumus selanjutnya. Maka di sini perlu diberikan sama dengan. Jawaban yang diberikan 12 tambah 12 sama dengan 24. Di belakangnya terdapat rumus, kita bisa lihat langsung pada formula bar. Ataupun klik 2 kali pada sel C1. Nah, seperti ini kita baru bisa melihat rumusnya. Jika tidak kita klik 2 kali, maka yang terdapat di sini adalah nilai hasil perhitungan 12 tambah 12. Bisa juga dengan cara menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel yang berbeda. Misalnya di sel kolom E baris 1 akan menjumlahkan nilai sel A baris 1 ditambah dengan nilai sel C1, maka hasilnya adalah 46. Ini menjumlahkan, kita bisa baca rumusnya, sama dengan nilai pada kolom A baris 1 ditambah dengan nilai yang terdapat pada kolom C baris 1, maka hasilnya 46. 22 tambah 24 sama dengan 46. Begitu juga untuk formula min ataupun pengurangan, sama dengan 10 kurang 2, maka nilainya 8. Ataupun sama dengan 10 kurang 8, sama dengan nilai yang terdapat pada kolom A baris kedua dikurangi nilai yang ada pada kolom C baris kedua, maka hasilnya adalah 2. Sangat mudah.
Begitu juga untuk perkalian. Untuk perkalian juga sama dengan 24 dikali 2 sama dengan 48. Jika kita mengalihkan nilai yang terdapat pada A3 dikalikan dengan nilai yang terdapat pada C3, maka hasilnya 1152 karena 24 dikali 48. Untuk pembagian juga sama. Kita misalnya membagikan 6 dibagi 2, nilainya 3. Atau sama dengan kita mengetik rumusnya A4 dibagi C4. Ini dengan cara mengetik, bukan dengan cara kita klik, tapi hasilnya juga sama. A4 dibagi C4, nilainya 2. Atau kita ketik pada keyboard A4 dibagi C4, hasilnya 2. Sangat mudah untuk perhitungan menggunakan Excel. Dengan cara seperti ini, kita bisa membagi, mengali, ataupun menjumlahkan dengan jumlah yang sangat besar. Misalnya, 1.234.560 rupiah. Misalnya, kita jumlahkan dengan 1.234. Ini contohnya saja. Sama dengan A6 ditambah dengan C6. Maka hasilnya 1.235.794. Ini hasil penjumlahan dari A6 dengan C6. Kita lihat rumusnya. A6 ditambah C6. Nilai yang terdapat pada kolom A baris ke-6 ditambahkan dengan nilai yang terdapat pada kolom C baris 6. Nah, biasanya pada saat digit sudah banyak seperti ini, untuk proses pembacaan sering salah. Maka kita perlu membuat pemisah satuan. Pemisah satuan ini bisa dengan cara di blok nilai yang ingin dibuat pemisah satuannya, ataupun satu sel. Kita pilih comma style, maka satuannya sudah terpisah. Jutaan, ratus ribuan, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Maka semua satuannya terpisah per 3 digit. Dan ini berlaku untuk semua. Mudah untuk membuat pemisah satuan dan juga perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Oke, setelah kita mengenal fungsi dasar rumus-rumusnya, kita coba membuat lagi. Misalnya A1 bernilai 1, B1 bernilai 1, maka C1 sama dengan, kita ketik, sama dengan A1 tambah B1. Maka hasilnya 2. Kemudian kita lihat A2 bernilai 2, B2 bernilai 2, maka sama dengan C2 A2 dikali dengan B2, maka hasil C2 adalah 4. Kemudian untuk pengurangan 3, 2, maka di sini A3 dikurang B3, maka hasilnya 1. Pembagian sama dengan A4 dibagi B4, maka nilainya 2. Nah, 4 bagi 2. Nah, dari rumus-rumus dasar ini bisa dikembangkan untuk memecahkan berbagai bentuk perhitungan yang lain menggunakan tabel. Seperti pada video sebelumnya, di sini kita lihat sel-sel ini menyerupai tabel, tetapi ini adalah tabel bayangan. Pada saat kita print preview, maka tabel tersebut tidak ada. Nah, untuk membuat tabelnya, kita bisa blok, kemudian kita berikan border, all border, baru kita lihat kembali, sudah terdapat tabel. Kemudian selanjutnya kita menambahkan kepala tabel dengan menginsert baris, satu baris, insert, kemudian kita tambahkan satu kolom,
Nah, untuk menambahkan satu baris dan satu kolom, kita blok pada baris 1, klik kanan, insert. Untuk menambahkan kolom sebelum A, maka pada huruf A kita blok, insert, akan bertambah satu kolom. Di sini kita buat keterangan nilai 1, nilai 2, nilai 3. Keterangan di sini penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembalian. Kemudian kepala tabel kita kasih warna, dan untuk sub keterangan kita berikan warna juga, dan nilai di dalamnya kita warna yang berbeda. Nah, seperti ini kita bold. Jadi sangat mudah dan simple untuk membuat tabel di Microsoft Excel. Ini kalau kita print preview hasilnya seperti itu. Nah, jika kita ingin menampilkan rumus yang terdapat di sini, kita bisa membuat yang ketiga, bentuk rumus. Jadi bentuk rumusnya kita tampilkan dengan memberikan sebelum sama dengan kita memberi tanda petik 1 di sini juga, agar rumusnya tidak mengeksekusi nilai yang ada di dalam. Jadi bentuk rumusnya seperti ini untuk menyelesaikan soalan 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada saat kita print preview, kita bisa melihat bentuk rumusnya. Untuk nilai 1 dijumlahkan dengan nilai 2, ini rumusnya. Kemudian perkalian nilai 1 dengan nilai 2, maka ini hasilnya dan ini rumusnya. Jadi bisa dicetak ke lembaran kertas dengan sekalian tabel-tabelnya. Jika sudah selesai, jangan lupa disimpan seperti biasa untuk mencegah file yang sudah kita buat hilang pada saat mati lampu atau mati listrik. Ini kita simpan di My Document. Pengenalan rumus dasar Excel. Sudah selesai. Kita coba buka kembali Excel 2013. Rumus Excel, maka terbuka seperti ini. Oke, kalau sudah selesai, kita tutup kembali. Oke, jangan lupa klik like, subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.